Kalau Anda tidak menyerang, Anda hanya bertahan pada serangan, Anda tidak bisa masuk penjara. Karena penodaan agama itu mengancam kita setiap saat. Makanya rumusnya satu, tidak usah ngurusi agama orang. Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua ada satu nasihat dari Dr. Bambang Nursena untuk para apologetik Kristen, supaya kita itu tetap hati-hati untuk berapologetik. Janganlah kita menyerang agama lain, karena undang-undang atau hukum penistaan agama itu mengancam kita setiap saat. Jadi perlu kita waspada, perlu kita hati-hati untuk tidak menyerang agama lain. Yang penting kita bisa memberikan jawaban apabila mereka salah paham tentang kekristenan, atau jika mereka bertanya tentang ajaran Kristen. Nah teman-teman, sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Anak kita ini apologetik, tapi tidak menyerang. Kalau Anda tidak menyerang, Anda hanya bertahan pada serangan, Anda tidak bisa masuk penjara. Karena penodaan agama itu mengancam kita setiap saat. Makanya rumusnya satu, tidak usah ngurusi agama orang. Tapi bersyukurlah ketika orang salah paham dengan kita. Karena kesempatan kita untuk menjawab tanpa kena tindak pidana penodaan agama. Salahnya sendiri kamu takon, tak jawab. Kalau kamu tidak nanya, tidak saya jawab. Anda lihat, Google saya pernah saya ngurusi orang lain? Nggak pernah. Saya hanya mau orang salah paham dengan Tritunggal, saya jawab. Kok Bapak ngutip Al-Quran? Loh, karena ayat yang kamu alamatkan ke saya itu nggak seperti itu. Loh, kok bisa Pak? Lah, coba ayat yang kamu baca. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Katanya Ustadz UAS. Siapa itu UAS? Ujian akhir semester. Ujiannya pun nggak tahu lulus apa enggak. Kalau lulus dia pastilah. Kalau yang uji saya mungkin belum tentu. Kalau saya diuji ya nggak lulus, dia urusannya dia kok. Saling lulus itu kan subjektif toh. Saya menilai orang lain nggak lulus dari ukurannya dia. Tapi orang lain juga nggak saya luluskan. Ya mendingan kalau saya menafsir masih pakai data. Tapi kalau sekedar menuduh, makanya saya bilang, di mana ada orang tadi kita nyanyi? Ada nggak yang nyanyi ketiga dari yang tiga? Ketiga dari yang tiga, kan nggak ada. Loh, berarti ini ayat saya salah Pak? Nggak salah, tapi salah alamat. Karena bukan untuk saya. Ayo, kalau ngomong salah alamat, kan nggak penodaan agama. Saya nggak ngomong salah kok. Tapi penerapannya bukan untuk saya. Nah, untuk siapa? Cari sendiri, itu bukan kitab saya. Gitu loh. Maka kita nggak usah ngurusi orang lain. Tapi kita menjawab ketika orang salah paham dengan kita. Karena ukuran sosiopolitik, kita mau ngomong bargaining position, kita pasti kalah. Makanya supaya kita tidak kalah, melompatlah lebih pintar daripada mereka. Bukannya pintar secara teologi, tapi pintar secara strategi. Karena strategi itu pintar. Orang Jawa mengatakan itu, bener nanging ora bener. Coba. Kamu benar, tapi penerapannya salah. Kalah kita. Saya tidak mau kalah, saya mau menang. Benar dan menang. Makanya saya pakai strategi. Perbanyaklah teman, satu musuh terlalu banyak. 1000 kawan kurang. Makanya saya nggak peduli dengan perbedaan Mariologi, Katolik, dan sebagainya. Ketika kita masih duduk bersama, itulah kita Kristen. Kecuali saksi Yehova dan Mormon. Karena sudah ada lagunya. Ku tak pandang dari gereja mana, asal bukan Mormon saksi Yehova. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman ya. Itu merupakan nasihat Pak Bambang Nursena bagi kita semua. Karena kita tahu bahwa
Kalau kita yang apologetik Kristen ini membahas tentang agama orang lain atau menyerang agama orang lain, itu tidak bisa. Karena hukum undang-undang penistaan itu sudah ada dan itu bisa mengancam kita setiap saat. Jadi kita perlu waspada dalam berapologetik supaya kita jangan sampai terjebak dengan perdebatan-perdebatan atau diskusi-diskusi agama. Menurut saya teman-teman, kalau kita berdebat dengan mereka, para polemikus itu sama sekali tidak ada endingnya yang bisa menuntaskan topik yang akan dibahas. Sama sekali tidak akan ada penyelesaian sampai akhir zaman pun tidak ada penyelesaian dari perdebatan suatu agama. Karena masing-masing, menurut pandangan masing-masing bahwa agamanya lah yang paling benar. Nah, jadi sekalipun kita sebagai apologetik Kristen, tugas kita itu bukanlah untuk menyerang tentang agama orang lain, tetapi memberi jawaban bagi mereka yang salah paham, yang keliru memahami tentang ajaran Kristen. Bahkan Tuhan Yesus sudah memberikan contoh bagi kita bagaimana Tuhan Yesus itu berdialog dengan para imam Yahudi, Farisi, ahli Taurat. Justru Tuhan Yesus itu penuh dengan bijaksana, dia menjawab dengan tepat tanpa ada serangan-serangan, tanpa ada hujatan, tanpa ada penistaan yang keluar dari perkataan Yesus itu sendiri, melainkan dia memberikan jawaban kepada ahli Taurat sesuai dengan firman Tuhan itu sendiri. Jadi Tuhan Yesus sudah mengajarkan kita cara menjawab orang dengan benar, cara memberikan jawaban kepada orang yang bingung, yang salah paham tentang ajaran kita. Tuhan Yesus sudah mengajarkan kita, karena para Farisi ahli Taurat pada saat itu memang mereka juga salah paham tentang pribadi Yesus, tentang kedatangan Yesus, tentang mukjizat-mukjizat Yesus. Pokoknya macam-macam pandangan ahli Taurat dan Farisi tentang Yesus. Bahkan mereka mencari kesalahan bagaimana supaya Yesus itu bisa dihukum. Nah, jadi demikian juga kita mengalaminya teman-teman. Sekalipun kita menjawab dengan benar, tapi mereka yang polemikus itu berusaha juga untuk mencari kesalahan kita. Mereka cari celah bagaimana supaya kata-kata kita itu bisa dipelesetkan oleh mereka sehingga kita dianggap sebagai penistaan. Nah, jadi mari waspada. Saya memang beberapa kali saya ingatkan kepada teman-teman semua bahwa mari kita jangan layani atau jangan meladeni mereka dalam dunia perdebatan. Karena bagaimanapun yakinlah bahwa tidak ada penyelesaian dari topik yang dibahas karena mencari pembenaran masing-masing. Tetapi kita tetap kembali kepada Alkitab teman-teman. Ketika ada orang yang bertanya kepada kita, kita memberikan jawaban. Ketika mereka menuduh, memfitnah kita atau ayat Alkitab atau Tuhan Yesus, mari kita memberikan jawaban juga sesuai dengan Alkitab. Karena bagaimanapun tuduhan mereka, fitnah mereka, tetap Alkitab standar kebenaran kita yang harus kita sampaikan kepada mereka. Kata Bambang Nursena, justru kita punya kesempatan untuk menyampaikan kebenaran itu, menyampaikan Injil itu kepada mereka ketika mereka menuduh kita, memfitnah kita, mengutip ayat-ayat Alkitab. Justru kita memberikan jawaban juga dengan ayat Alkitab, dan itu kesempatan yang baik bagi kita untuk memberitakan kabar baik. Jadi kalau mereka menyerang tentang ajaran Kristen, para polemikus itu, ya silakan saja, karena itu bukanlah standar kebenaran. Karena kita bergantung pada kebenaran Alkitab. Mau diotak-atik, mau ayatnya ditafsir sesuka hati mereka, ya kita sebagai orang Kristen juga punya hak untuk memberikan jawaban bagi mereka sesuai dengan ayat Alkitab yang sudah tertulis bahwa kita perlu memberi pertanggungjawaban tentang apa yang kita imani. Nah teman-teman, itu saja yang mau saya sampaikan supaya kita semua para apologetik Kristen, kita perlu berhati-hati supaya kita jangan menyerang agama manapun, jangan menghina, jangan menista, jangan menghujat. Karena Paulus pun sudah dikatakan dalam ayat Alkitab bahwa Paulus itu pun tidak menghina, tidak menjelekan patung-patung atau sesembahan berhala pada saat itu di jemaat-jemaat yang belum mengikut Kristus. Nah, jadi itu saja yang mau saya sampaikan teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.